Salvia. Iya, Ibu. Oke, Salvia diberi waktu secara keseluruhan 45 menit. 10 menit untuk memaparkan rancangannya dan sisa waktu yang lain adalah mendengarkan saran dan masukan dari mentor, penguji, dan coach. Silakan dipaparkan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salvia Wahyunianti SPD, instansi di SDN 18 Bokat, jabatan ahli pertama guru kelas. Yang terhormat, Bapak Arfandi A. Wehanto SIP MSI, yang terhormat Vivi Vijaya Laksmi SOS MSI, yang terhormat Bapak Syamsuddin SPD, yang terhormat Ibu Emilia Alamora SOS. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Isu yang saya angkat di sini adalah kurangnya kemampuan peserta didik membaca dan menulis. Adapun gagasan pemecahan isu, yaitu upaya peningkatan kemampuan peserta didik membaca dan menulis dengan menggunakan media pembelajaran yang variatif di kelas 1 SDN 18 Bokat. Adapun rencana kegiatannya ada 5 tahap. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, membuat media pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang variatif. Kegiatan kelima, evaluasi. Adapun tahapan kegiatan 1 yaitu konsultasi dengan mentor, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan, meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan. Adapun output yang dihasilkan yaitu penentuan waktu dan metode pelaksanaan aktualisasi, tersampaikannya rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor, tersedianya bimbingan dan arahan terkait rencana kegiatan. Kegiatan ini terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kejelasan, jujur, nasionalisme, yaitu kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, sopan dan santun, bertanggung jawab dan hormat, komitmen mutu, yaitu responsif, anti korupsi, jujur, tanggung jawab. Kegiatan ini berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tahapan kegiatan kedua, pertama membuat RPP, kedua pengesahan oleh mentor, 3 membuat pretest. Output yang dihasilkan, perangkat RPP, lembar pengesahan RPP, dan tersedianya format pretest. Nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, etika publik, bertanggung jawab, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, tanggung jawab. Dan keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kegiatan ketiga, tahapan-tahapannya yaitu pertama, merancang media pembelajaran. Kedua, menyiapkan bahan pembuatan media pembelajaran. 3, pembuatan media pembelajaran. Output yang dihasilkan,
1. Tersedianya rancangan media pembelajaran. 2. Tersedianya bahan media pembelajaran. 3. Tersedianya media pembelajaran berupa gambar kartu huruf, kartu baca, dan slide PowerPoint. Nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik bertanggung jawab, komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, mutu, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS pada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tahapan kegiatan 4 yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu pada kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan, berdoa bersama, mengecek kehadiran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tahapan kedua, pemberian pretest. Di tahapan ketiga, kegiatan inti terdiri mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan, atau yang dikenal sebagai pendekatan saintifik, dengan menggunakan media pembelajaran yang variatif, yaitu gambar dan kartu huruf, kedua slide PowerPoint, ketiga gambar dan kartu baca. Kegiatan penutup terdiri dari pemberian tugas dan melakukan pengayaan. Output yang dihasilkan adalah 1. Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, hasil pretest. 3. Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang variatif. 4. Hasil tugas peserta didik. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS. Akuntabilitas terdiri dari tanggung jawab, keadilan, kejelasan. Nasionalisme terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, etika publik terdiri dari jujur, sopan, dan santun, hormat, tulus, bertanggung jawab, dan adil. Komitmen mutu terdiri dari efektif, efisien, inovatif, mutu, dan responsif. Yang kelima, anti korupsi terdiri dari disiplin, peduli, tanggung jawab, adil, dan kerja keras. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS pada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kegiatan 5, evaluasi, adapun tahapannya yaitu 1. Membuat post-test. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dengan menggunakan post-test. Yang ketiga, menganalisis hasil evaluasi. Keempat, pemberian reward atas pencapaian peserta didik. Output yang dihasilkan, pertama, tersedianya format post-test. Kedua, tersedianya hasil evaluasi peserta didik. Ketiga, tersedianya data hasil evaluasi peserta didik. 4. Tersedianya reward bagi peserta didik. Adapun nilai-nilai dasar PNS-nya yaitu akuntabilitas terdiri dari tanggung jawab, keadilan, dan jujur. Nasionalisme terdiri dari ketuhanan dan keadilan. Etika publik terdiri dari jujur, bertanggung jawab, dan adil. Komitmen mutu terdiri dari efektif dan efisien. Dan yang terakhir, anti korupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan adil. Kegiatan ini juga berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih untuk Bapak penguji dan Bapak mentor. Mohon sarannya. Baik, terima kasih Salvia. Silakan di stop share-nya. Stop share biasanya di atas. Ada yang mana ya? Stop share dulu. Klik. Oke.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan. Yang pertama dari mentor. Silakan Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi daripada pemaparan tadi oleh itu Selvia, itu kayaknya sudah bagus, cuma apa yang dipaparkan itu kalau memang dilaksanakan dengan benar di lapangan memang sudah bagus. Cuma pengalaman saya ini jadi kepala sekolah sudah 18 tahun, ada kalanya administrasi hanya sebatas administrasi, tanpa dievaluasi, tanpa dianalisis, hanya menggugurkan tanggung jawab saja. Jadi mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Selviana tadi itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Utamanya pembuatan alat peraga atau media pembelajaran itu. Jangan anak dibawa ke alam, jadi anak itu dibawa ke alam nyata. Jangan hanya menghayal. Kemudian yang kedua, anak yang IQ-nya, karena anak yang di dalam kelas itu tidak sama IQ-nya. Jadi jika perlu, satu lagi administrasi yang disiapkan oleh guru itu buku kunjung, dikunjungi ke rumah itu anak-anak. Ada kalanya anak itu karena bodoh, itu ada banyak yang melatar belakangi. Ada kalanya rumah dari asal anak itu dari rumah tangga yang broken home, itu sehingga tertekan jiwa anak itu sehingga jadi bodoh. Jadi mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Samsudin. Kalau Pak Samsudin selaku mentor mempertanyakan menjadi kenyataan, kita lebih mempertanyakan lagi ya. Jadi apakah masalah itu, dan saya tidak sepakat kalau ada anak yang bodoh. Yang tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru atau ini ya terlalu instan gitu ya, ingin murid itu segera pintar ya, padahal tidak ya. Jadi tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah Bapak Ibu terlalu ingin mendapat murid yang pintar. Jadi semua melalui proses gitu ya. Jadi saya tidak sepakat. Siapa tahu salah satunya anak saya di situ ya. Jadi saya tidak sepakat itu. Jadi memang kita yang harus dengan sabar memberikan sesuatu gitu. Oke, baik, selanjutnya saran dan masukan dari penguji. Silakan Pak Arpandi. Terima kasih Ibu Coach, Ibu Bibi. Yang saya hormati Ibu Bibi, Pak Samsudin Manang, SPD, senior saya ini. Pak Cecek, apa kabar? Baik ya, sehat. Ya, Ibu Bibi, mungkin ini Ibu Salvia ini nggak unik dari 10 yang ada di kelompok 4. Jadi dari 10 orang ini Ibu Coach, semua saya buka di Kolabja, hanya Ibu Salvia yang tidak mengupload lengkap. Yang dia-upload itu hanya PPT sampai batas daftar tabel. Akhirnya saya sebagai penguji sedikit mengalami kendala untuk masuk ke dalam karya tulisnya, untuk memberi saran dan masukan. Jadi mungkin itu dulu saya minta penjelasan. Betul begitu Ibu Salvia? Orangnya dibuka dulu. Ya Pak. Yang Ibu Salvia upload di Kolabjar itu, di aplikasi di sistem itu, dia tidak lengkap. Tidak ada karya tulis latar belakang sampai dengan sistematika dengan jadwal. Yang ada hanya lembar pengesahan, kemudian tabel, daftar tabel, langsung PPT, PowerPoint. Mohon maaf Pak, hari itu saya sudah cek, sudah sesuai Pak rancangan aktualisasinya, di PDF-kan terus digabung dengan PPT-nya Pak.
Ya sudahlah, intinya tidak ada. Tidak ada masalah, bukan itu masalahnya sebenarnya. Tapi saya hanya mengingatkan saja. Oke, kita masuk pada beberapa saran dan masukan untuk Ibu Salvia. Saya setuju tadi yang Pak Kepsek sampaikan, Pak senior saya Pak Samsudin Manang sampaikan tadi, betul. Memang kadang-kala kita itu hanya mantap dalam tataran ide, konsep, tetapi pada saat pelaksanaan kita itu kadang defisit. Jadi tidak ada keberlanjutan. Biasanya habis prajabatan ya selesai, kan begitu Pak Kepsek ya. Tapi mudah-mudahan tidak, sejak kami masuk Pak tahun 2018, di bidang pengembangan itu, kita terus melakukan namanya evaluasi monitoring aktualisasi. Karena itu juga perintah MCP Korsubgam, KASN. Itu kita lakukan, mudah-mudahan ini tidak terjadi di angkatan-angkatan ini. Ya, butuh juga dukungan dari Pak Kepsek untuk keberlanjutan dari kegiatan ini, karena Bapak pimpinannya itu kita butuh. Nah, Ibu Salvia, saya mau bertanya, ini dari judulnya Ibu ini, upaya peningkatan kemampuan. Ya, upaya. Ya, saya kok melihat ini, minta maaf Ibu Coach, saya melihat judulnya kayak judul-judul orang pesimis, bukan judul orang optimis. Bolehkah saya saran dan beri masukan, upayanya itu dihilangkan saja, langsung saja peningkatan kemampuan. Atau upaya ini kan baru mudah-mudahan baru kita rencanakan. Jadi dari sekian banyak judul yang saya baca-baca ini kok sepertinya agak pesimis judul ini. Itu satu. Kedua, coba Anda jelaskan ke saya media pembelajaran konkretnya seperti apa yang Anda akan buat. Baik Pak, yang pertama itu saya mau membuat kartu huruf karena di lapangan masih sebagian besar peserta didik yang baru mulai mengenal beberapa huruf. Saya tersertai dengan gambar. Terus yang saya rencananya Pak 1 minggu menggunakan media yang pertama itu. Terus yang kedua, minggu kedua saya rencananya mau menampilkan slide PowerPoint untuk lebih menarik perhatian peserta didik. Terus yang ketiga, saya sudah mulai menggunakan kartu baca disertai gambar. Itu konkretnya deh, konkret dari media pembelajaran yang Anda maksud dalam tulisan ini. Iya Pak. Terima kasih. Ini Salvia punya data enggak? Atau mungkin mentor bisa membantu soal kurangnya kemampuan peserta didik dalam membaca dan mengenal membaca dan menulis ya? Iya Pak. Itu ada data atau hanya asumsi saudara? Tidak Pak, saya sudah ini juga dengan teman sejawat. Ada 21 peserta didik di kelas 1. Laki-laki itu ada 12 orang dan perempuan 9 orang. Terus sudah ini yang sudah bisa membaca tapi masih terbata-bata itu ada 3 orang. Yang 9 orang itu sudah mulai mengeja dan 9 orangnya lagi masih mengenal beberapa huruf. Ya, nah itu kan agak sulit Ibu Coach. Saya tidak bisa memberi saran masukan karena saya tidak membaca latar belakangnya. Saya tidak tahu apakah bunyi di latar belakangnya. Itu juga saya tidak tahu. Ini mungkin menjadi catatan bagi Ibu Salvia ya. Walaupun tadi sudah diklarifikasi. Ibu Salvia, ini kan kalau Anda menyusun aktualisasi ini, Anda harus kaitkan dengan agenda 3 ya? Iya Pak. Agenda 3 bisa Ibu sebutkan? Yang pertama itu ada manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga wall of government. Apa? Wall of government. Wall atau wool? Wall of government. Wall sama wool itu beda, Will. Diperbaiki deh ya. Gimana kaitannya itu? Gimana kaitannya deh? Gimana kaitannya dengan aktualisasimu? 3 aspek itu. Mana yang lebih dominan dari 3 itu di aktualisasimu ini?
Kalau saya Pak mengambil ketiga-tiganya, tapi kalau ditanyakan yang lebih dominan, di sini lebih dominan ke pelayanan publik. Coba Anda deskripsikan. Saya di sini ambil pelayanan publik karena kita harus memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan maksimal. Ya, oke, mungkin sudah berapa tahun bekerja deh? 10 bulan ya kurang lebih ya, 8 bulan, berapa bulan? Setahun, belum ya? Belum Pakai saya kira-kira berapa lama? 11 bulan belum? 10 lah. Kurang lebih 10 bulan Pak ya, pakai saya. Iya. Ibu Safia bekerja. Memang di pelaksanaan tugasnya Ibu sebagai pamung belajar ya? Apa itu? Ahli guru kelas. guru kelas. Memang di tugas pokok Ibu kendalanya cuma satu itu ya Ibu lihat. Sehingga membuat tidak efektifnya tugas pokok jalan itu. Memang hanya rendahnya minat itu ya peserta didik membaca dan menulis. Ada beberapa Pak, cuma melalui diskusi dulu dengan mentor dan teman sejawat yang paling serius untuk diselesaikan adalah isu saya yang pilih ini Pak. Ya, Ibu Coach mungkin ini bisa jadi catatan. Tadi dia memberi penjelasan bahwa isu dia pilih ini lewat diskusi dengan sejawat. Nah, itu yang saya tidak lihat. Apakah dia menggunakan APKL atau Fishbone? Anda menggunakan apa di karya tulismu ini? Analisismu? Analisisnya Pak menggunakan APKL dengan bukan memberikan skor rentang 1 sampai 5. Ya, Fishbone tidak? Pakai Pak untuk menganalisis penyebab-penyebab dari isu yang diangkat. Berarti cuma 2, bukan 3? Cuma Apanya, APKL Pak? sama Iya Pak, APKL sama Fishbone. cuma 2 Pak. Ya, tadi kau sebutkan 3 berdiskusi dengan teman sejawat. Nah, Bu Sofia. Oh, itu sebagai data pembanding saja, masukan ya. Kan Fishbone itu kan hati-hati kita menggunakan analisa Fishbone ya, ulang ikat. Kita harus mampu menempatkan masalah utama itu memang betul-betul di kepala. Jangan terputar ya, yang di tulang samping justru ada di kepala. Kalau seandainya sekarang Anda media belajar, kira-kira sarana prasarana di SDN saudara itu menunjang. Kalau Anda di sini pakai media tadi yang sudah Anda jelaskan, toh, media pembelajaran seperti itu, menunjang nggak di sana? Iya. Ya, Iya Pak. sangat ya. Ibu Salvia pakai apa ini? Pakai nilai-nilai organisasi yang dari mana? Penguatan nilai organisasi yang dari Kemendikbud. Kemendikbud. Di sekolah belum ada memang ya? Iya, belum Pak. Kalau seandainya Ibu Coach kita challenge Ibu Salvia untuk membuat nilai, merumuskan nilai disepakati dengan KMC, kita tunggu di bulan depan, bisa nggak ya? Kan ini orang-orang cerdas, ya dirumuskan nilai di SDN mana? Kau bertugas deh. SDN 18 Bokat Pak. Nah, SDN 18 Bokat, apa nilai-nilainya disepakati, kemudian ditulis oleh semacam maklumat dari Pak Keptek, kemudian itu nanti kau tampil supaya lebih original tuh. Betul-betul kau punya. Masa cuma nilai kita tidak bisa bikin, harus ambil dari kementerian, jauh sekali. Di dinas tidak ada. Ibu Sofia tidak ada. Tidak ada Pak, saya dapat. Oke deh. Ya, terakhir mungkin paling terakhir dari saya, Ibu Sofia, gagasan kreatifmu ini kan harus berkaitan dengan isu, toh. Tadi isu sudah ditampilkan. Nah, yang saya tanyakan ini gagasan kreatifmu ini betul-betul orisinil atau ATM? You know ATM? Atau kau adopsi, kemudian kau tiru, kemudian kau modifikasi di unit kerjamu?
Saya ada ini juga Pak, saya lihat di internet ada seperti model yang sama juga Pak, tapi awalnya saya memang ini yang awalnya mau mengangkat yang isu membaca itu. Oke. Kira-kira menurut kau aktualisasimu ada nggak kontribusinya terhadap visi misi Bupati Buah? Ada nggak? Ada Pak. Di mana? Coba kau bunyikan di mana? Di mana kontribusinya? Salvia. Di mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri, dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup. Terima kasih Bu Salvia atas penjelasan. Demikian saran masukan saya, mungkin sedikit koreksi. Saya mohon maaf kalau ada lebih-lebih. Tujuan saya adalah ingin melengkapi saja karya tulis saudara biar lebih baik. Terima kasih Pak Mentor. Saya kembalikan ke Ibu Coach. Oke, baik, terima kasih Pak Arpandi. Saya juga tidak dapat kau punya rancangan di dalam Kolabjar. Saya sudah buka gitu ya, ulang-ulang, tetap yang ada hanya judul, kemudian lembar persetujuan, daftar isi sampai kata pengantar. Setelah itu bab 1, bab 2 tidak ada, langsung hanya PowerPoint-nya. Ya, jadi tidak ada kosong. Zong, saya dapat arisan dari Zong ya, tidak ada isinya. Jadi hanya PowerPoint. Bukan hanya Pak Penguji, tapi karena itu di Kolabjar berarti semua tidak bisa mengakses. Kenapa? Mudah-mudahan nanti jadi sehingga memang saran masukan susah karena hanya PowerPoint. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa kita tidak tahu bagaimana lagi ya. Jadi nanti mungkin diperbaiki di laporan per minggunya harus lebih bagus gitu ya, harus proaktif Ibu Salvia. Jadi yang perempuan saya lihat selalu jam-jam saja gitu ya, konsultasi tidak ada. Kemudian ketika Zoom, bimbingan lewat Zoom tidak ada yang komentar, tapi ketika masukkan untuk yang lain tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kenapa sampai Ibu punya Zong gitu ya. Mungkin yang bisa melihat Kolabjar saya lihat kosong. Apakah hanya saya dengan Pak Penguji atau semua lihatnya kosong gitu ya. Rancangannya tidak ada, latar belakang dan sebagainya tidak ada. Jadwal saya tidak bisa lihat. Oke, baik, nanti dihubungi ke karena saya nanti berpatokannya kepada Ibu punya ini ya, rancangan gitu, saya tidak lihat. Atau mungkin kirim ke WA saya Ibu punya rancangan. Oke, baik, dengan demikian berakhir sudah pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar dari Ibu Salvia Wahyunianti. Terima kasih Pak Samsudin atas kehadirannya di tempat ini. Insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu lagi. Masih mendampingi Ibu Salvia dan mohon bimbingannya ketika Ibu Salvia melakukan aktualisasi di tempat tugas. Terima kasih Pak Penguji atas saran dan masukannya. Dan akhirnya kepada Salvia tetap semangat dan jaga kesehatan supaya aktualisasinya berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak